Halo semua, senang sekali bisa kembali menyapa Anda para pendengar setiap podcast kesehatan kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin terdengar cukup pribadi, namun memiliki relevansi kesehatan yang signifikan, terutama bagi pria yang memasuki usia emas mereka, yakni 50, 60 tahun, dan seterusnya. Kita akan mengulas tentang masturbasi, bukan hanya dari sudut pandang sosial atau moral, melainkan murni dari perspektif medis dan kesehatan, berdasarkan bukti ilmiah dan pengalaman klinis. Seringkali, topik seperti ini masih dianggap tabu, enggan dibicarakan secara terbuka, bahkan di kalangan medis sekalipun. Padahal, pemahaman yang benar dan informasi yang akurat sangat krusial untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan secara menyeluruh. Ingatlah, kesehatan Anda adalah investasi paling berharga, dan setiap aspeknya pantas untuk kita bahas dengan kepala dingin dan hati terbuka. Mari kita telaah bersama bagaimana aktivitas ini dapat memengaruhi tubuh dan pikiran Anda. Saat kita berbicara tentang pria di usia 50 atau 60 tahun ke atas, kita tidak hanya berbicara tentang angka, melainkan tentang sebuah fase kehidupan di mana tubuh mengalami perubahan, prioritas hidup bergeser, dan kebutuhan kesehatan menjadi semakin kompleks. Di tengah semua itu, menjaga vitalitas dan fungsi tubuh tetap optimal adalah keinginan banyak orang. Dan disinilah, tanpa disadari, masturbasi bisa berperan sebagai salah satu elemen dalam strategi menjaga kesehatan holistik tersebut. Saya ingin Anda membayangkan, sebagai contoh, seorang pria parubaya yang tenang, mungkin seperti bapak yang sedang asyik membaca buku di sebuah kafe yang nyaman. Ada secangkir minuman di hadapannya. Suasana sekitar terasa hidup namun dia fokus pada bacaannya. Ini adalah gambaran tentang seseorang yang mengambil waktu untuk dirinya sendiri, merenungkan, dan mencari informasi, sebuah metafora untuk pemahaman diri dan eksplorasi kesehatan pribadi yang akan kita bicarakan. Ini bukan tentang kesendirian yang menyedihkan, melainkan tentang momen pribadi yang berharga. Pertama-tama, mari kita bahas manfaat-manfaat yang bisa Anda dapatkan dari masturbasi yang dilakukan secara sehat dan wajar. Salah satu manfaat paling penting adalah menjaga kesehatan penis itu sendiri, terutama dengan melancarkan aliran darah. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita cenderung kurang elastis dan plak dapat menumpuk, mempersempit saluran darah. Ini bisa berdampak pada banyak organ, termasuk penis. Proses ereksi, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masturbasi, memerlukan aliran darah yang kuat dan sehat ke area penis. Ketika Anda mengalami ereksi, bahkan jika itu adalah ereksi yang diinduksi sendiri, pembuluh darah di penis melebar, memungkinkan darah mengalir masuk dan memenuhi ruang-ruang vaskular di dalamnya. Ini adalah bentuk latihan vaskular alami. Pikirkan seperti seorang petani yang sedang mengolah tanahnya. Seperti bapak yang terlihat sedang berkebun dengan topi capingnya di bawah sinar matahari pagi. Pekerjaan yang dilakukan dengan alat sederhana itu tidak hanya menyehatkan tanamannya, tetapi juga melatih otot-otot tubuhnya, membuatnya aktif, dan melancarkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Demikian pula, ereksi yang teratur dapat membantu menjaga fleksibilitas dan fungsi pembuluh darah kecil di penis. Aliran darah yang lancar ini esensial untuk mencegah disfungsi ereksi dan menjaga sensitivitas saraf. Jika aliran darah terhambat, penis bisa kehilangan kemampuannya untuk mencapai atau mempertahankan kekerasan yang cukup, yang tentu saja dapat memengaruhi kualitas hidup. Dengan memastikan aliran darah yang baik, Anda tidak hanya mendukung fungsi ereksi tetapi juga kesehatan jaringan penis secara keseluruhan. Ini juga berarti nutrisi dan oksigen tersalurkan dengan baik ke sel-sel, menjaga vitalitas organ tersebut. Selanjutnya, manfaat yang tak kalah krusial adalah menjaga kesehatan prostat. Ini adalah organ kecil yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra, saluran yang membawa urin dan sperma keluar dari tubuh. Prostat berperan penting dalam produksi cairan semen, yang membantu mengangkut sperma. Beberapa penelitian menunjukkan adanya korelasi antara frekuensi ejakulasi rutin dan penurunan risiko kanker prostat, meskipun perlu ditekankan bahwa ini masih merupakan area penelitian yang aktif dan kompleks. Teori yang mendasarinya adalah bahwa ejakulasi membantu membersihkan prostat dari zat-zat yang berpotensi karsinogenik dan mengurangi penumpukan cairan yang dapat menyebabkan peradangan. Peradangan kronis dikenal sebagai faktor risiko untuk berbagai jenis kanker. Ketika terjadi ejakulasi, cairan prostat dikeluarkan,
dan ini seperti membilas sistem. Ini membantu mengurangi penumpukan bakteri dan kristal mikro yang bisa menjadi iritan. Selain itu, ejakulasi secara teratur juga dapat membantu meringankan gejala benign prostatik hiperplasia atau BPH, yaitu pembesaran prostat jinak yang umum terjadi pada pria seiring bertambahnya usia. Meskipun masturbasi bukanlah pengobatan untuk BPH, beberapa pria melaporkan bahwa ejakulasi dapat mengurangi tekanan di area panggul dan saluran kemih, setidaknya untuk sementara. Pemahaman tentang anatomi ini penting, seperti kita melihat ilustrasi organ panggul pria yang detail, dengan pembuluh darah merah dan biru yang melintasi tulang panggul, menunjukkan kompleksitas sistem yang kita bicarakan. Prostat yang terletak di tengah itu adalah fokus perhatian, dan ejakulasi adalah salah satu cara tubuh menjaga kebersihannya. Tidak hanya organ internal, masturbasi juga dapat memberikan manfaat untuk otot-otot di sekitar panggul. Manfaat lain adalah menguatkan otot dasar panggul. Otot dasar panggul adalah sekelompok otot yang membentuk semacam hammock atau ayunan di dasar panggul Anda, menopang organ-organ seperti kandung kemih dan usus. Pada pria, otot-otot ini juga berperan penting dalam fungsi ereksi dan ejakulasi, serta kontrol buang air kecil. Selama masturbasi dan ejakulasi, otot-otot dasar panggul ini berkontraksi secara ritmis. Kontraksi ini, jika dilakukan dengan benar dan tidak berlebihan, berfungsi seperti latihan ringan bagi otot-otot tersebut. Menguatkan otot dasar panggul melalui aktivitas seperti masturbasi dan latihan Kegel, yang bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja tanpa biaya, dapat membantu meningkatkan kontrol kandung kemih, mengurangi risiko inkontinensia urin yang bisa menjadi masalah seiring usia. Selain itu, otot dasar panggul yang kuat juga dapat meningkatkan kualitas ereksi dan intensitas orgasme. Bayangkan seorang pria yang sedang melakukan peregangan di taman, merentangkan tangannya lebar-lebar dan kakinya membuka, menunjukkan fleksibilitas dan kekuatan tubuhnya. Demikian pula, otot dasar panggul kita perlu dilatih untuk tetap kuat dan fungsional. Ini adalah bagian dari menjaga kebugaran fisik secara menyeluruh, yang seringkali terabaikan. Melatih otot-otot ini secara teratur adalah investasi kecil dengan manfaat besar bagi kualitas hidup. Selanjutnya, mari kita beralih ke aspek mental dan emosional, yang tidak kalah pentingnya. Masturbasi dapat memberikan manfaat signifikan dalam mengurangi hormon stres dan melepaskan hormon bahagia. Stres adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan, dan seiring bertambahnya usia, mungkin ada lebih banyak tekanan yang dihadapi, seperti masalah kesehatan, keuangan, atau kesepian. Ketika kita stres, tubuh melepaskan kortisol, yang, jika kadarnya tinggi secara kronis, dapat berdampak negatif pada kesehatan jantung, sistem imun, dan bahkan fungsi kognitif. Ejakulasi, yang merupakan puncak dari masturbasi, sering diikuti oleh pelepasan endorfin, dopamin, dan oksitosin. Endorfin adalah pereda nyeri alami tubuh dan pemicu perasaan euforia. Dopamin adalah neurotransmitter yang terkait dengan sistem penghargaan dan kesenangan. Oksitosin, sering disebut hormon cinta atau hormon ikatan, dilepaskan setelah orgasme dan memiliki efek menenangkan serta mengurangi stres. Pelepasan hormon-hormon ini dapat menciptakan perasaan relaksasi yang mendalam, menurunkan kadar kortisol, dan secara keseluruhan meningkatkan suasana hati. Ini mirip dengan perasaan damai yang didapatkan oleh seorang pria yang sedang meditasi, duduk bersila di tengah ruangan yang tenang, dengan senyum di wajahnya. Meditasi adalah cara lain untuk mencapai kedamaian batin, dan masturbasi bisa menjadi salah satu cara tubuh Anda secara alami mencapai kondisi relaksasi dan kebahagiaan serupa, tentu saja dengan cara yang berbeda. Momen ini adalah waktu untuk diri sendiri, sebuah cara untuk melepaskan ketegangan yang menumpuk. Selain itu, masturbasi juga dapat membantu Anda mendeteksi masalah fisik lebih dini. Karena ini adalah aktivitas yang melibatkan pemeriksaan diri secara pribadi, Anda memiliki kesempatan untuk mengenal tubuh Anda dengan baik. Saat Anda menyentuh dan merangsang area genital, Anda secara alami akan memperhatikan jika ada perubahan pada tekstur kulit, benjolan baru, nyeri yang tidak biasa, atau perubahan sensitivitas. Misalnya, benjolan pada testis, perubahan warna kulit pada penis, atau rasa sakit saat ejakulasi, bisa menjadi indikator awal dari kondisi serius seperti kanker testis,
infeksi menular seksual, atau kondisi prostat. Sama halnya dengan seorang pria yang membaca buku, dia tidak hanya menikmati cerita tetapi juga memperkaya pengetahuannya dan mungkin menjadi lebih introspektif. Demikian pula, masturbasi yang dilakukan dengan kesadaran penuh terhadap tubuh dapat menjadi alat deteksi dini yang berharga. Jika Anda menemukan sesuatu yang mencurigakan, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan dokter. Deteksi dini seringkali menjadi kunci keberhasilan pengobatan untuk banyak kondisi medis. Ini adalah salah satu cara untuk proaktif dalam menjaga kesehatan Anda, mengambil tanggung jawab penuh atas tubuh Anda. Kemudian, manfaat lain yang sering dirasakan adalah tidur yang lebih nyenyak. Banyak pria, terutama seiring bertambahnya usia, mengalami masalah tidur, seperti insomnia atau kesulitan untuk tetap tertidur. Seperti yang sudah kita bahas, setelah orgasme, tubuh melepaskan hormon oksitosin dan prolaktin, yang keduanya memiliki efek sedatif atau menenangkan. Pelepasan hormon-hormon ini bersamaan dengan penurunan kadar stres dapat menciptakan kondisi relaksasi yang optimal, mempermudah Anda untuk tertidur dan mencapai kualitas tidur yang lebih baik. Tidur yang nyenyak sangat penting untuk kesehatan secara keseluruhan, termasuk pemulihan fisik, fungsi kognitif, dan keseimbangan emosional. Sebuah malam tanpa tidur yang cukup dapat membuat Anda merasa lesu, mudah tersinggung, dan kurang fokus keesokan harinya. Oleh karena itu, jika Anda mengalami kesulitan tidur, masturbasi, yang dilakukan dalam batas wajar, bisa menjadi salah satu strategi non-farmakologis untuk membantu Anda mendapatkan istirahat yang lebih berkualitas. Ini adalah cara alami tubuh untuk beralih ke mode relaksasi dan istirahat setelah pelepasan energi dan ketegangan. Terakhir dari sisi manfaat, masturbasi juga dapat melancarkan sirkulasi darah di area panggul. Ini adalah perluasan dari poin tentang kesehatan penis, tetapi lebih mencakup area yang lebih luas. Selama rangsangan seksual dan ereksi, terjadi peningkatan aliran darah yang signifikan ke seluruh area panggul. Darah segar yang kaya oksigen dan nutrisi membanjiri jaringan-jaringan di area tersebut, sementara darah yang mengandung produk sisa metabolisme didorong keluar. Peningkatan sirkulasi ini tidak hanya bermanfaat untuk penis dan prostat, tetapi juga untuk otot-otot, saraf, dan organ lain di sekitar panggul. Sirkulasi yang baik membantu menjaga kesehatan jaringan, mengurangi peradangan, dan mendukung fungsi saraf. Bayangkan kembali ilustrasi anatomi panggul dengan detail pembuluh darah yang kompleks. Aliran darah yang sehat di sana adalah fondasi bagi fungsi organ yang optimal. Kegiatan fisik seperti berkebun atau peregangan di taman, seperti yang kita lihat di gambar, juga secara umum membantu melancarkan sirkulasi ke seluruh tubuh, dan masturbasi memberikan dorongan sirkulasi khusus untuk area panggul. Ini adalah bagian dari menjaga vitalitas tubuh secara keseluruhan, memastikan bahwa setiap bagian menerima apa yang dibutuhkannya untuk berfungsi dengan baik. Sekarang, setelah membahas berbagai manfaat, penting juga untuk menyoroti bahwa seperti aktivitas apapun, masturbasi juga memiliki potensi risiko jika dilakukan secara tidak tepat atau berlebihan. Penting bagi kita untuk memahami batasan dan potensi bahayanya, agar dapat mengambil keputusan yang bijak. Mengetahui risiko bukan berarti menakut-nakuti, melainkan memberdayakan Anda dengan informasi yang lengkap. Risiko pertama yang perlu diwaspadai adalah isolasi sosial jika masturbasi dijadikan pengganti hubungan intim atau interaksi sosial. Pada usia 50 atau 60 tahun ke atas, hubungan sosial dan keintiman emosional menjadi sangat penting untuk kesehatan mental dan kesejahteraan secara keseluruhan. Masturbasi adalah aktivitas solo, dan jika seseorang terlalu bergantung padanya sebagai satu-satunya sumber kepuasan atau pelarian, ia bisa mengikis motivasi untuk mencari atau mempertahankan hubungan intim dengan pasangan, atau bahkan interaksi sosial dengan teman dan keluarga. Pria yang kita lihat sedang membaca buku di kafe itu mungkin menikmati kesendiriannya, tetapi dia tetap berada di lingkungan sosial, dikelilingi oleh orang lain, bukan mengurung diri. Ada keseimbangan antara waktu pribadi dan interaksi sosial yang sehat. Jika masturbasi menjadi satu-satunya sumber kenikmatan atau kenyamanan, ini dapat menyebabkan perasaan kesepian yang mendalam, penurunan keterampilan sosial, dan bahkan depresi. Hubungan intim dengan pasangan tidak hanya tentang fisik, tetapi juga tentang keintiman emosional, komunikasi, dan dukungan timbal balik yang sangat penting untuk kesehatan mental Anda.
Penting untuk membedakan antara masturbasi sebagai pelengkap kesehatan seksual dan masturbasi sebagai pengganti koneksi manusia yang esensial. Risiko kedua adalah luka akibat tindakan kasar. Meskipun terdengar ekstrim, ini adalah risiko nyata, terutama jika dilakukan dengan terburu-buru, tanpa pelumasan yang cukup, atau dengan menggunakan objek yang tidak aman. Kulit penis dan uretra sangat sensitif dan rentan terhadap lecet, iritasi, bahkan luka yang lebih serius. Tindakan kasar dapat menyebabkan robekan mikro pada kulit, yang meningkatkan risiko infeksi. Dalam kasus yang lebih parah, dapat terjadi cedera pada frenulum, pembengkakan, atau bahkan fraktur penis, meskipun ini sangat jarang dan biasanya terkait dengan aktivitas seksual yang sangat agresif. Untuk mencegah risiko ini, selalu gunakan pelumas yang cukup, baik itu pelumas berbasis air atau silikon, yang harganya relatif terjangkau, berkisar antara Rp20.000 hingga Rp100.000, tergantung merek dan volume. Pastikan tangan atau alat yang digunakan bersih dan bebas dari tepi tajam. Kelembutan adalah kunci. Anggap ini sebagai bentuk penghargaan terhadap tubuh Anda sendiri, seperti seorang petani yang merawat tanamannya dengan hati-hati. Kekerasan hanya akan membawa kerusakan, sementara kelembutan dan perhatian akan menjaga kesehatan. Risiko ketiga adalah desensitisasi. Desensitisasi terjadi ketika seseorang terbiasa dengan rangsangan tertentu yang sangat intens atau spesifik, sehingga rangsangan normal atau rangsangan dari pasangan terasa kurang memuaskan. Ini bisa menjadi masalah jika teknik masturbasi yang Anda gunakan sangat berbeda atau lebih intens daripada yang dapat Anda alami dengan pasangan. Akibatnya, Anda mungkin kesulitan mencapai orgasme selama hubungan intim dengan pasangan, yang dapat menimbulkan frustrasi dan masalah dalam hubungan. Kondisi ini tidak berarti Anda harus berhenti masturbasi, tetapi Anda mungkin perlu mengevaluasi dan mungkin memvariasikan teknik Anda. Cobalah untuk tidak selalu menggunakan teknik yang sama atau tingkat intensitas yang ekstrim. Sesekali, cobalah teknik yang lebih lembut atau lambat, atau gunakan fantasi yang lebih beragam. Tujuannya adalah menjaga sensitivitas alami tubuh dan kemampuan untuk menikmati berbagai bentuk rangsangan seksual. Ini adalah tentang menjaga keseimbangan, seperti seorang meditator yang mencari ketenangan, tidak selalu harus dengan intensitas yang sama. Risiko keempat adalah masturbasi menjadi pelarian emosional yang tidak sehat. Seperti halnya makanan, alkohol, atau hiburan, masturbasi dapat menjadi mekanisme coping yang tidak sehat jika digunakan untuk menghindari masalah emosional, stres, kecemasan, atau depresi, alih-alih menghadapinya. Jika Anda merasa bahwa Anda masturbasi setiap kali Anda merasa sedih, marah, kesepian, atau frustrasi, dan ini mengganggu aktivitas sehari-hari atau menghambat Anda untuk mencari solusi atas masalah Anda, maka ini bisa menjadi tanda masalah. Momen pribadi untuk diri sendiri seperti membaca buku bisa menjadi cara yang sehat untuk merenung dan menenangkan diri. Meditasi juga merupakan pelarian emosional yang sangat sehat, membantu Anda memproses pikiran dan perasaan. Namun, jika masturbasi digunakan sebagai satu-satunya cara untuk mengelola emosi negatif dan menjadi kompulsif, itu dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan kemampuan Anda untuk mengembangkan strategi coping yang lebih sehat. Penting untuk mengidentifikasi akar masalah emosional dan mencari dukungan profesional jika diperlukan. Terapi atau konseling bisa menjadi pilihan yang sangat membantu, dan biayanya bervariasi mulai dari Rp150.000 hingga Rp500.000 per sesi, tergantung kualifikasi terapis dan lokasi. Risiko kelima adalah masalah saraf jika postur saat melakukannya salah. Meskipun tidak banyak dibahas, postur tubuh yang tidak tepat saat masturbasi, terutama jika dilakukan dalam waktu lama, dapat menyebabkan kompresi saraf di area panggul. Salah satu saraf yang paling rentan adalah saraf pudendus, yang menginervasi area genital dan perineum. Tekanan kronis pada saraf ini dapat menyebabkan nyeri panggul, mati rasa, atau disfungsi seksual. Misalnya, duduk dalam posisi yang canggung, menekan area perineum secara terus-menerus, atau berbaring dengan posisi yang membebani saraf tertentu bisa menjadi masalah. Seperti seorang yang sedang melakukan peregangan, dia sadar akan posisi tubuhnya dan bagaimana setiap gerakan memengaruhi otot dan persendiannya. Demikian pula, saat masturbasi, perhatikan postur Anda.
Pilihlah posisi yang nyaman dan tidak menimbulkan tekanan berlebihan pada area panggul atau tulang belakang. Jika Anda merasakan mati rasa, kesemutan, atau nyeri kronis setelah masturbasi, segera ubah posisi dan pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli fisioterapi. Ergonomi yang baik adalah kunci, bahkan dalam aktivitas pribadi seperti ini. Risiko keenam adalah nyeri di panggul jika terlalu sering ejakulasi. Meskipun ejakulasi rutin bermanfaat untuk kesehatan prostat, frekuensi yang berlebihan dapat menimbulkan masalah lain. Beberapa pria melaporkan nyeri di area panggul, testis, atau perineum jika mereka ejakulasi terlalu sering dalam waktu singkat. Hal ini dapat disebabkan oleh kelelahan otot dasar panggul yang berlebihan, iritasi pada uretra atau prostat karena seringnya kontraksi dan pelepasan cairan, atau bahkan ketegangan pada saluran sperma. Bayangkan jika Anda berlatih terlalu keras, seperti seorang petani yang bekerja tanpa henti di ladangnya. Otot-otot Anda akan merasa lelah dan nyeri. Demikian pula, tubuh perlu waktu untuk pulih. Jika Anda mengalami nyeri panggul setelah ejakulasi yang terlalu sering, itu mungkin merupakan sinyal dari tubuh Anda untuk memperlambat. Dengarkan tubuh Anda dan berikan waktu untuk beristirahat. Penyesuaian frekuensi ejakulasi dapat membantu meredakan nyeri ini. Jika nyeri berlanjut, konsultasi dengan urolog atau spesialis nyeri panggul sangat dianjurkan. Risiko ketujuh adalah menurunkan kualitas sperma sementara. Meskipun pada usia 50 atau 60 tahun ke atas, masalah kesuburan mungkin bukan lagi prioritas utama bagi banyak pria. Penting untuk dicatat bahwa ejakulasi yang sangat sering, misalnya beberapa kali dalam sehari, dapat menurunkan konsentrasi dan motilitas sperma sementara. Tubuh memerlukan waktu untuk memproduksi sperma baru yang matang. Jika ejakulasi terjadi terlalu sering, volume semen mungkin berkurang dan kualitas sperma dalam ejakulasi berikutnya mungkin tidak seoptimal jika ada jeda yang lebih lama. Namun, efek ini biasanya bersifat sementara dan tidak permanen. Bagi sebagian besar pria di kelompok usia ini, dampak pada kualitas sperma mungkin tidak relevan. Namun, bagi mereka yang masih mempertimbangkan reproduksi atau ingin menjaga kualitas sperma secara optimal, ini adalah pertimbangan penting. Kualitas sperma biasanya akan kembali normal setelah beberapa hari abstain. Ini adalah contoh lain tentang pentingnya moderasi dan mendengarkan kebutuhan tubuh. Melihat semua manfaat dan risiko ini, jelas bahwa masturbasi, seperti banyak hal lain dalam hidup, adalah pedang bermata dua. Potensinya untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental sangat besar, namun juga memiliki potensi bahaya jika dilakukan secara tidak bijak. Kuncinya terletak pada kesadaran, penghormatan terhadap tubuh, dan moderasi. Oleh karena itu, saya ingin memberikan beberapa rekomendasi atau solusi non-kimia yang jelas, yang bisa Anda terapkan untuk memastikan masturbasi menjadi kebiasaan sehat yang mendukung vitalitas Anda. Rekomendasi 1. Praktikan masturbasi yang penuh kesadaran, mindful masturbation. Fokus dan kehadiran. Jangan lakukan masturbasi hanya sebagai rutinitas atau pelarian. Berikan perhatian penuh pada sensasi tubuh Anda, napas Anda, dan pikiran Anda. Ini mirip dengan konsep meditasi, seperti yang dilakukan pria dengan tenang di tengah ruangan. Luangkan waktu untuk benar-benar merasakan dan menghargai pengalaman ini. Perhatikan tubuh Anda. Selama prosesnya, amati respons tubuh Anda. Apakah ada area yang terasa sakit? Apakah ada benjolan yang baru? Perubahan ini bisa menjadi indikator awal masalah kesehatan. Ini adalah bentuk pemeriksaan diri yang proaktif. Manfaat: meningkatkan koneksi pikiran tubuh, deteksi dini masalah fisik, dan memaksimalkan pelepasan hormon bahagia. Biaya: gratis. Namun bisa didukung oleh aplikasi meditasi, Rp50.000, Rp200.000 per bulan untuk premium, untuk melatih kesadaran secara umum. Rekomendasi 2. Prioritaskan teknik yang aman dan higienis. Gunakan pelumas yang cukup. Selalu pastikan area yang dirangsang memiliki pelumasan yang memadai untuk mencegah gesekan berlebihan yang dapat menyebabkan luka atau iritasi. Pelumas berbasis air atau silikon aman dan mudah didapat. Kisaran harganya sekitar Rp20.000 hingga Rp100.000. Bersihkan tangan dan alat.
Pastikan tangan Anda atau alat bantu apapun yang Anda gunakan bersih sebelum dan sesudah aktivitas untuk mencegah infeksi. Ini adalah kebiasaan dasar kebersihan yang sama pentingnya dengan mencuci tangan setelah berkebun. Gerakan lembut. Hindari gerakan yang kasar atau terlalu agresif yang dapat menyebabkan cedera. Tubuh Anda adalah anugerah yang harus dirawat dengan kelembutan. Manfaat: mencegah luka, iritasi, dan infeksi pada area genital, menjaga integritas kulit dan saraf. Biaya: pelumas, Rp20.000, Rp100.000. Sabun cuci tangan, Rp15.000, Rp50.000. Rekomendasi 3. Variasikan teknik dan stimulasi. Hindari stimulasi berlebihan. Jika Anda merasa mulai mengalami desensitisasi, cobalah untuk mengurangi intensitas atau frekuensi stimulasi yang sangat spesifik. Eksplorasi variasi. Cobalah berbagai teknik dan tingkat tekanan yang berbeda. Ini akan membantu menjaga sensitivitas alami tubuh Anda dan mencegah ketergantungan pada satu jenis rangsangan tertentu. Ini juga dapat membuat pengalaman lebih kaya dan tidak monoton. Manfaat: mencegah desensitisasi, menjaga sensitivitas alami, dan meningkatkan kepuasan seksual secara keseluruhan. Biaya: gratis. Rekomendasi 4. Tetapkan batasan yang wajar dan dengarkan tubuh Anda. Hindari kompulsif. Jika Anda merasa bahwa masturbasi menjadi kompulsif atau Anda menggunakannya sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi stres atau emosi negatif, pertimbangkan untuk mengurangi frekuensinya dan mencari mekanisme coping yang lebih sehat. Perhatikan sinyal nyeri. Jika Anda mengalami nyeri di area panggul, testis, atau penis setelah masturbasi, itu adalah tanda bahwa Anda mungkin melakukannya terlalu sering atau terlalu keras. Berikan tubuh Anda waktu untuk pulih. Ini seperti istirahat setelah bekerja keras di ladang. Manfaat: mencegah nyeri panggul, cedera otot, dan ketergantungan emosional yang tidak sehat. Biaya: gratis. Rekomendasi 5. Jaga keseimbangan dengan kehidupan sosial dan intim. Prioritaskan hubungan. Jangan biarkan masturbasi menggantikan keintiman emosional atau fisik dengan pasangan Anda. Komunikasi terbuka dengan pasangan adalah kunci untuk menjaga hubungan yang sehat. Tetap terhubung secara sosial. Pastikan Anda tetap aktif secara sosial. Interaksi dengan teman dan keluarga sangat penting untuk kesehatan mental Anda. Pria yang membaca buku di kafe itu mungkin sendiri, tapi dia tidak terisolasi. Manfaat: mencegah isolasi sosial, meningkatkan kesehatan mental, dan memperkuat hubungan interpersonal. Biaya: gratis, kecuali biaya untuk aktivitas sosial, misalnya, makan di luar, perjalanan. Rekomendasi 6. Terapkan postur yang ergonomis. Pilih posisi nyaman. Saat melakukan masturbasi, perhatikan postur Anda. Pilihlah posisi yang nyaman dan tidak menekan saraf atau pembuluh darah di area panggul. Hindari tekanan berlebihan. Jangan duduk atau berbaring dalam posisi yang menciptakan tekanan berlebihan pada area perineum atau panggul dalam waktu lama. Seperti seorang yang melakukan peregangan, dia tahu bagaimana posisi tubuh yang benar dapat mencegah cedera. Manfaat: mencegah masalah saraf, seperti neuropati pudendal, nyeri panggul kronis, dan meningkatkan kenyamanan. Biaya: gratis, namun bisa didukung oleh bantal ergonomis jika diperlukan. Rp100.000, Rp500.000. Rekomendasi 7. Integrasikan dengan gaya hidup sehat menyeluruh. Olahraga teratur. Lakukan aktivitas fisik secara teratur, seperti berjalan kaki, jogging, berenang, yoga, atau berkebun. Olahraga meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk area panggul, dan membantu menguatkan otot dasar panggul. Pria yang berkebun atau peregangan di taman adalah contoh gaya hidup aktif. Latihan kegel secara teratur juga sangat direkomendasikan. Anda bisa mencari panduan gratis di internet. Diet seimbang. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan, seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian utuh. Hindari makanan olahan dan berlemak tinggi. Diet sehat mendukung kesehatan pembuluh darah dan organ secara keseluruhan. Cukup tidur. Pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas setiap malam.
Tidur yang baik adalah fondasi untuk kesehatan fisik dan mental. Kelola stres. Selain masturbasi, temukan cara lain yang sehat untuk mengelola stres, seperti meditasi, membaca buku, hobi, atau menghabiskan waktu di alam. Pria yang bermeditasi adalah representasi manajemen stres yang efektif. Manfaat: meningkatkan kesehatan jantung, sirkulasi darah, fungsi imun, dan kesejahteraan mental secara holistik. Biaya: biaya makanan bervariasi, aktivitas fisik dasar gratis. Namun bisa ada biaya keanggotaan gym, Rp200.000, Rp500.000 per bulan, atau peralatan olahraga, mulai Rp100.000. Rekomendasi 8. Jangan ragu konsultasi medis. Perubahan yang mencurigakan. Jika Anda menemukan benjolan, perubahan warna, nyeri yang persisten, atau gejala lain yang mengkhawatirkan pada area genital atau panggul, segera konsultasikan dengan dokter atau urolog. Deteksi dini adalah kunci. Masalah kesehatan mental. Jika Anda merasa masturbasi Anda menjadi kompulsif atau Anda menggunakannya sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi masalah emosional yang serius, jangan ragu untuk mencari bantuan dari psikolog atau psikiater. Manfaat: diagnosis dan pengobatan dini untuk masalah medis atau psikologis, mencegah komplikasi serius. Biaya: konsultasi dokter umum, Rp50.000, Rp200.000, dokter spesialis, Rp200.000, Rp700.000, terapi konseling, Rp150.000, Rp500.000 per sesi. Secara keseluruhan, pesan utama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa masturbasi bagi pria berusia 50, 60 tahun ke atas, atau bahkan di usia berapapun, bukanlah hal yang perlu disembunyikan atau dimalukan jika dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Sebaliknya, ia bisa menjadi sebuah kebiasaan sehat yang mendukung vitalitas, baik secara fisik maupun mental. Ini adalah bagian dari pemahaman yang lebih luas tentang kesehatan seksual dan kesejahteraan diri. Penting untuk melihat tubuh kita sebagai anugerah dari Allah yang patut dijaga dan dihormati. Itu berarti memahami bagaimana tubuh kita berfungsi, bagaimana kita bisa merawatnya, dan bagaimana kita bisa merespon sinyal-sinyal yang diberikannya. Seperti seorang pria yang dengan tenang membaca buku, mengambil waktu untuk merenung dan belajar tentang dirinya. Atau seperti petani yang merawat lahannya dengan cermat, memastikan setiap aspek tumbuh dengan sehat. Atau lagi, seorang pria yang bermeditasi, mencari kedamaian batin dan mengelola stres dengan bijak. Dan juga seperti individu yang aktif secara fisik, berolahraga dan meregangkan tubuhnya untuk menjaga kelenturan dan kekuatan. Semua ini adalah bagian dari perjalanan menjaga vitalitas di usia emas. Dengan kesadaran penuh, menghargai tubuh, dan dalam batas yang wajar, masturbasi dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam kotak peralatan kesehatan Anda. Ini adalah cara untuk tetap terhubung dengan diri sendiri, menjaga fungsi biologis yang penting, dan bahkan menemukan kedamaian atau kegembiraan di tengah kesibukan hidup. Jangan biarkan stigma sosial menghalangi Anda untuk mencari informasi yang benar dan menerapkan praktik yang sehat. Untuk diri Anda, kesehatan adalah perjalanan seumur hidup, dan setiap langkah kecil, termasuk memahami dan mengelola aspek-aspek intim dari diri kita, sangat berarti. Jaga diri Anda baik-baik, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.